Bab 160. Sial. Wanita berambut merah memang sesuatu. Aku sangat menyukainya. Kau akan mati, Evan. Begitu Carton kembali, dia akan membunuhmu. Pria itu menyeringai. Bawa dia dan hubungi Claudine, istriku itu selalu tidak sabaran. Dengan anggukan kepalanya, Evan memerintahkan anak buahnya menyeret Ariela dan Tora, memasukkannya ke dalam van hitam yang menunggu di sisi jalan. Salah satu pria bertopeng mengeluarkan ponsel dan menghubungi seseorang. Kami berhasil menangkap mereka. Carton, Tora dan Ariela ada di tangan kami sekarang. Ya, kami akan membawanya ke markas. Pintu van ditutup dengan keras. Kendaraan itu melaju kencang, meninggalkan medan pertempuran yang penuh puing dan asap. Ariela dan Carton kini menjadi tawanan. Nasib mereka berada di tangan musuh yang tidak kenal ampun. 2. Beberapa bulan lalu. Hanya beberapa hari setelah William menemukan Carton. William Hamilton dipanggil untuk menemui sang presiden, Clark Hastings. Pria yang lebih tua 5 tahun dari William itu menyambutnya di kediaman resmi, meskipun ini hanya pertemuan semi-resmi. William disambut oleh asisten sang presiden, pria berkacamata yang ramping dan berambut coklat bernama Julian Prescott. Pria itu menjabat tegas tangan William. Langsung mengarahkannya menuju kantor sang presiden. Di sana, penjagaan berlapis dan ketat diberlakukan. Sebelum masuk, William melakukan beberapa pemeriksaan lebih dulu. Tidak boleh ada senjata, ballpoint dan benda-benda yang memiliki kemungkinan berbahaya. Setelah dipastikan semuanya aman, ayah dari Ariela itu masuk ke kantor sang presiden. Clark langsung menyambutnya di sana. Pria itu mungkin lebih tua dari William, tetapi dia masih ramping, rambut hitamnya mulai memutih, tetapi kerutan di wajahnya bahkan lebih sedikit daripada seusianya. Sang presiden menjabat tangan wakilnya, lalu memintanya duduk. Minta Pip menyiapkan minuman untuk tuan wakil presiden. Jangan memasukkan terlalu banyak gula, kata pria itu. Clark duduk di seberang William. Duduk dengan anggun sekaligus berwibawa. Meskipun sedang tidak bertugas, sang presiden tetap berpakaian rapi. Kemeja putih, celana bahan dan rambut putih yang ditata rapi. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, William. Silakan, kata William. Clark tersenyum resmi. William tahu, di balik senyum yang tampak ramah itu, tersembunyi wajah seorang pria yang penuh ambisi, tanpa belas kasih dan licik. Oh, dia adalah pria paling berbahaya di negara itu selain orang-orang di dunia gelap. Dia adalah pembunuh berdarah dingin. Clark tidak akan pandang bulu dalam melibas habis orang-orang yang menurutnya pantas dihabisi, bahkan terkadang dia tidak peduli dengan orang-orang tidak bersalah yang akan terkena efek dari keputusannya. Setelah mengenal pria itu selama bertahun-tahun, William tahu Clark tidak sebaik yang ditampilkan pada mata publik, tetapi dia sering mengambil keputusan paling logis apalagi jika itu memiliki prospek yang bagus. Saat undangan untuk bertemu diberikan, William tahu, Clark memanggilnya untuk urusan pribadinya. Sang presiden tahu soal Carton. Pip, seorang asisten rumah yang sangat dipercaya sang presiden. Perempuan berambut coklat yang ramah dan ramping, masuk menyajikan kopi. Silakan pergi, Pip. Aku akan memanggilmu lagi jika kami butuh sesuatu. Sama seperti semua orang di tempat itu, yang tak tersentuh dan selalu memiliki sekat, Pip pergi tanpa ekspresi di wajahnya. Clark mempersilakan William untuk mencoba si kopi. William menyesapnya. Setelah itu, William mendengar sang presiden berkata, "Apa kabar Susan?" 3. Susan akhir-akhir ini sibuk dengan cucu kembar kami.
Dia pasti jadi nenek paling sibuk di dunia. William tersenyum hangat. Susan benar-benar menjadikan mereka pusat dunianya. Aku bahkan tersingkir. Clark tertawa penuh wibawa, suara tawanya menggema di kantor yang besar dan luas itu. Marci juga begitu, astaga. Dia benar-benar sibuk dengan bayi-bayi itu, sampai bayi besar ini tidak diberi waktunya. Pria itu bersandar ke kursinya. Jadi, Will, apa yang sebenarnya terjadi pada keluargamu? Pada akhirnya basa-basi berakhir. William menyesap kopinya lagi. Ini soal menantuku, bukan? Aku sudah berusaha agar identitas menantumu tidak terbuka, tapi, beberapa hari terakhir informasi ini bocor. Rupanya menantumu lengah dan mengalami sesuatu yang berpotensi menghancurkan keseimbangan negara ini. Menantuku jatuh dari helikopter dan dia hilang ingatan, aku mencoba mendapatkannya dari keluarga yang menyelamatkannya. Yang masih memiliki kekerabatan dengan ratu, kata Clark pedas. William menarik napas dalam-dalam. Apa yang ingin Anda katakan sebenarnya, Tuan Presiden? Clark mengibaskan tangan. Mata kelamnya tak berkedip, menatap lurus ke arah William. Dengar, Will. Baru 2 tahun lalu, aku menyelesaikan konflik dengan orang-orang Inggris itu, dan sekarang hubungan kedua negara sangat rapuh karena Inggris mengetahui kita menjual senjata ke pihak yang mereka anggap sebagai musuh. Clark menghela napas. Mereka sedang sensitif dengan negara ini, Will. Sementara itu, aku masih sangat membutuhkan mereka. Hubungan kami baru saja membaik, dan jika terjadi konflik antara kelompok besar di sana dan menantumu, menantu sang wakil presiden terlibat. Apa yang akan terjadi? William menjawab, Ratu akan mencari tahu dan mengaitkan aku dengan menantuku. Clark mengangguk. Benar, dan hubungan negara ini akan hancur. Dia mungkin akan berpikir, setelah aku menjual senjata ke pihak musuh negaranya, sekarang aku mencoba menghancurkan dengan orang-orang yang melakukan bisnis ilegal. William termenung. Kau ingin aku untuk tidak ikut campur urusan menantuku? Ya, jangan ikut campur. Putriku bersamanya, ditawan oleh orang-orang itu. Kau ingin aku membiarkan putriku di tangan musuh? Itu urusanmu, aku mencoba menjaga negara ini dengan keputusan yang paling aman. Putri dan menantuku membutuhkan bantuan. Itu sudah menjadi risiko menantumu, seharusnya dia bisa menyelesaikan urusannya sendiri. 4. Mata kelam Clark tanpa belas kasih. Kau wakil presiden, Will. Banyak yang terlibat dan akan menjadi korban jika kita tidak mengambil keputusan tegas. Jika Inggris memutuskan hubungan dengan kita, akan terjadi keruntuhan ekonomi, krisis dan risiko lain. Kekacauan ada di mana-mana, apa kau akan membiarkan reputasi kita hancur? Negara yang sudah dibangun sedemikian rumit ini. William mencoba mengatur napasnya untuk tidak meledak. Oh, ia memang bukan pria yang mudah meledak, meskipun saat ini ia sangat ingin meledak. Kau ingin aku mengabaikan putri bungsuku? Bagaimana jika kau berada di posisiku, Presiden Clark? Clark menatap William, lalu tersenyum dingin. William, jika aku jadi kau, aku tidak akan membiarkan putriku terlibat dengan anggota dari organisasi berbahaya. Bayangkan betapa terkejutnya masyarakat jika tahu, wakil presiden memiliki menantu seorang mafia. Mafia yang mungkin saja, orang yang telah membuat sebagian hidup mereka menderita. Bayangkan orang-orang miskin di pinggiran yang memujamu itu. Senyum Clark menjadi senyum tipis yang jahat. Bersikaplah selayaknya peranmu, wakil presiden.
Ruangan besar itu terasa hening setelah kalimat terakhir keluar dari mulut Clark Hastings. William Hamilton menatap sang presiden, berusaha keras menahan kemarahan yang bergejolak di dadanya. Clark menyesap kopinya dengan tenang, seolah kata-kata pedas yang baru saja diucapkannya tak lebih dari sekadar percakapan biasa. William mengepalkan tangan di bawah meja. Ia tahu betul siapa yang dihadapinya. Clark adalah pria yang berbahaya, bukan hanya karena kekuasaan yang dimilikinya, tapi karena cara berpikirnya yang dingin dan tanpa ampun. Setiap keputusan yang diambil pria itu selalu demi kepentingan politik, tanpa melibatkan hati atau perasaan. Dia salah satu contoh manusia tak berhati selain Jason. Aku tahu kau tidak akan mudah menerima ini, Clark berbicara lagi, suaranya tenang dan terkendali. Tapi, William, kau harus memilih. Putrimu atau negara ini. William mengangkat dagunya, menatap langsung ke mata pria yang lebih tua itu. Aku tidak seharusnya memilih. Putriku tidak bersalah. Menantuku mungkin memiliki masa lalu yang kelam, tapi dia seorang ayah sekarang. Dia sudah mengurangi risiko, keberadaannya di sana hanya untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Tapi masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja. Apa yang sudah terjadi, sudah terjadi. Kau pikir publik akan peduli jika dia berubah? Yang mereka lihat hanyalah seorang mafia yang berhubungan dengan keluarga wakil presiden mereka. William menggertakkan giginya. Publik bisa diyakinkan. Clark tertawa kecil, getir dan mengejek. Oh, Will, kau benar-benar naif, ya. Publik mudah dipengaruhi, tapi mereka tidak mudah lupa. Apalagi jika menyangkut keamanan dan ekonomi negara. Ini bukan soal negara, Clark. Ini soal keluargaku. Suara William meninggi. Ia tidak peduli lagi pada etika pertemuan semi-resmi ini. Ariela darah dagingku. Aku tidak bisa diam saja saat dia dalam bahaya. 5. Clark menjawab dengan datar. Kemarin lalu, kau menemui salah satu orang penting di Inggris dan menggunakan namamu untuk kepentingan pribadimu. William mencoba mengatur napasnya. Kupikir kau akan membantuku. Clark menggeleng. William tercengang. Clark benar-benar memutuskannya di antara dua dunia. Ia bisa menyelamatkan putrinya, tapi ia harus siap menghadapi konsekuensinya. Menyelamatkan Ariela berarti mempertaruhkan karir politik yang sudah dibangunnya dengan susah payah selama bertahun-tahun. Clark meletakkan cangkir kopinya dengan tenang, lantas berdiri. Aku tahu kau sedang dalam posisi sulit, Will. Karena itu, aku memberimu waktu untuk berpikir. Tapi ingat, keputusanmu akan menentukan masa depan banyak orang. William mendongak, menatap pria yang pernah menjadi sahabat dekatnya itu. Mereka pernah berbagi mimpi dan ambisi yang sama. Sekarang, mereka berdiri di sisi yang berbeda. Apa yang kau lakukan saat ini dengan memintaku memilih? Apa itu tidak mengorbankan perasaanmu? Kita sahabat, tidakkah kau mau membantuku? Clark tersenyum dingin. Perasaan tidak ada dalam kamusku, Will. Itu perbedaan kita. Itulah mengapa aku di sini sebagai presiden, dan kau sebagai wakil presidenku. Tanpa menunggu jawaban, Clark berjalan menuju pintu. Ia berhenti sejenak, menoleh dengan sorot mata yang sulit diartikan. Aku harap kau mengambil keputusan yang tepat. Bukan hanya untuk keluargamu, tapi juga untuk negara ini. Mungkin kau harus diingatkan, tetapi kau sudah disumpah, Will. Biarkan menantumu menyelesaikan urusannya sendiri, dan, iya, kau akan diawasi dengan ketat mulai dari sekarang. Setelah itu, Clark meninggalkan ruangan.
William terduduk lemas. Matanya menatap cangkir kopi yang hampir kosong. Kehangatan kopi itu sudah hilang, meninggalkan cairan hitam yang terasa pahit di lidah. Persis seperti perasaannya saat ini. Clark memintanya untuk memilih antara darah dagingnya dan kesetiaan pada negara. Itu bukan pilihan yang mudah. La tahu konsekuensinya. Jika ia memilih Ariela dan Carton, ia harus bertindak di luar kapasitasnya sebagai wakil presiden. La harus bergerak diam-diam, dengan risiko karir politiknya hancur. Namun, jika ia mengikuti permintaan Clark dan tetap pada jalurnya sebagai wakil presiden yang loyal, maka putrinya akan tetap berada dalam bahaya. Ia mungkin akan kehilangan putrinya selamanya. Bajingan, gumam William dengan suara parau. 6. Suara dari mesin van menggema di telinga Ariela, dibarengi dengan guncangan keras di sepanjang jalan berbatu. Kendaraan itu melaju kencang, membelah hutan lebat yang gelap dan sunyi. Di dalam mobil van tanpa kursi itu, mereka dijaga oleh beberapa orang pria bersenjata lengkap, yang terus mengawasi. Borgol yang menahan pergelangan tangannya terasa kasar, logam dingin itu seolah menggigit kulitnya hingga lecet. Tubuh Ariela terhempas ke dinding besi setiap kali van menghantam jalan berlubang. Di sebelahnya, Tora masih belum sadarkan diri. Darah mengalir dari pelipisnya yang terluka, meninggalkan noda merah di pipinya yang pucat. Tora, bangunlah. Tolong buka matamu. Suara Ariela lirih, hampir tak terdengar. Air mata menggenang, ia mencoba untuk menahannya. La tidak boleh terlihat lemah. Oh, sial, meskipun pada kenyataan, tubuhnya sendiri sudah nyaris tak bertenaga. Setelah pertempuran yang begitu sengit, setelah adrenalin itu hilang, ia akhirnya menyadari bahwa seluruh kekuatannya benar-benar sudah terkuras habis. Perutnya sakit, bahunya terasa ngilu akibat efek dari gerakan senjata yang begitu keras ketika ia menembak. Semoga saja bayinya baik-baik saja, semoga saja. Ariela tidak akan memaafkan dirinya jika ia kehilangan calon anaknya lagi. Carton, kuharap kau selamat. Tiba-tiba saja mobil berhenti. Pintu mobil dibuka kasar. Ariela mengangkat wajahnya dengan susah payah, memperhatikan Evan yang muncul dengan senyum penuh kemenangan. Pria itu berbicara pada anak buahnya. Pastikan mereka tidak melarikan diri. Kita tidak bisa membuat kesalahan kali ini, perintah Evan dengan nada dingin. Kami mengerti, Tuan Evan, jawab salah satu penjaga dengan nada hormat. Evan menyeringai, matanya yang tajam menyapu wajah Ariela. Nikmatilah perjalananmu, Ariela. Kita akan bersenang-senang nanti. Ariela menggertakkan gigi, menatap tajam penuh kebencian. Tubuhnya terlalu lemah untuk melawan. Ia hanya bisa menatap dengan amarah membara saat Evan menutup pintu kabin dan van mulai menelaju, semakin kencang. Perjalanan terasa begitu jauh, meskipun hanya ditempuh selama 1,5 jam. Setelah beberapa saat, van mulai melambat, lalu berhenti mendadak. Pintu belakang kembali dibuka dengan kasar, sinar matahari yang menyilaukan masuk ke dalam ruangan sempit itu. Para penjaga itu keluar. Lalu, dua pria bertubuh kekar lain muncul, menarik Ariela dan Tora keluar dengan paksa. Ariela masih lemas, tetapi ia mau tak mau harus berdiri. Ia terhuyung, kakinya lemas. Pandangannya berputar sesaat sebelum akhirnya ia bisa fokus. Mereka berada di halaman luas sebuah mansion megah yang tersembunyi di tengah hutan. Bangunan itu berdiri angkuh dengan dinding batu abu-abu yang kokoh, jendela-jendela tinggi yang berjajar. 7. Rapat, dan menara-menara kecil yang menjulang di setiap sudutnya. Di sekeliling mansion,
Hutan lebat membentengi tempat itu dari dunia luar. Tidak ada jalan setapak yang terlihat, hanya pepohonan raksasa dan semak belukar yang tumbuh liar. Tak jauh dari mansion itu, Ariela bisa melihat sebuah danau besar terhampar di sisi timur, airnya gelap dan tenang. Ariela menyadari mereka dibawa ke salah satu kediaman keluarga Langford yang tersembunyi, tempat yang tidak banyak diketahui orang. Mungkin ini rumah yang biasa digunakan untuk bersembunyi, mencari ketenangan atau saat digunakan untuk berburu. Ariela tidak tahu. Karena orang-orang kaya seperti mereka memang memiliki banyak kediaman untuk tujuan beragam. Penjagaan di sana sangat ketat. Puluhan pria bersenjata berjaga di setiap sudut, berjalan mondar-mandir dengan senjata otomatis di tangan mereka. Bawa mereka masuk. Seorang pria bertubuh tinggi yang berdiri di depan pintu mansion memberi perintah. Suaranya menggema dingin, tanpa emosi. Ariela didorong dengan kasar hingga terjatuh. Lututnya menghantam tanah keras, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun ia tetap bangkit, menegakkan punggung dengan tatapan tajam. Ia tidak akan membiarkan mereka melihat kelemahannya. Sementara itu, Tora masih belum sadarkan diri. Dua orang pria memegangi lengannya, lalu mereka menyeret Tora masuk. Mereka dibawa masuk ke dalam mansion. Lantai marmer putih bersih terasa dingin di telapak kaki Ariela, yang entah bagaimana telah kehilangan selopnya. Langit-langit tinggi dengan ukiran megah, lampu kristal yang berkilauan, serta lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding koridor panjang yang dilalui mereka. Arahkan mereka ke ruang bawah tanah. Ariela dan Tora dimasukkan ke sebuah pintu besar dari besi yang terbuka dengan derit berat. Udara lembab dan dingin menyambut mereka saat melangkah masuk. Tangga batu yang curam membawa mereka ke bawah tanah yang gelap dan pengap. Di ujung tangga, sebuah lorong sempit membentang. Cahaya temaram dari lampu-lampu kecil di dinding hanya cukup untuk memperlihatkan jalan setapak berbatu. Mereka dilemparkan ke dalam sebuah ruangan kecil dengan dinding batu tebal dan lantai yang lembab. Seorang pria membungkuk di atas mereka, satu persatu pria itu melepaskan borgol. Tak lama kemudian terdengar suara pintu besi berderit keras saat ditutup, mengunci mereka dalam kegelapan. Ariela tersungkur ke lantai, tubuhnya tidak mampu lagi menahan rasa lelah dan sakit. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun dengan cepat. Tora! Sadarlah, bisiknya, merangkak ke arah Tora yang tergeletak di sudut ruangan. La menggoyang-goyangkan bahu pria itu dengan lemah. 8. Bangun, Tora. Tora mengerang pelan, kelopak matanya terbuka sedikit. Pria itu menarik napas dalam-dalam, seperti orang yang baru saja kembali bernapas setelah lama menahannya. Di mana kita? Suaranya terdengar serak, lemah. Kita ditangkap oleh orang-orang Evan dan Claudine. Carton dipisahkan dari kita. Suara Ariela bergetar. Tora menghela napas lagi. Dia mengulurkan tangan dan menarik sang kakak ipar mendekat. Ariela gemetaran di dekapan pria itu. Aku takut mereka melakukan sesuatu pada Carton. Ya Tuhan. Maafkan aku, ini semua salahku. Aku mengacaukan rencananya. Karena seharusnya, rencana pelarian ini dilakukan minggu depan, karena itulah tenggat yang disiapkan Der. Pria itu saat ini tidak berada di Inggris, dia sedang sibuk dengan urusan yang melibatkan Jen dan anak laki-laki bernama Rainer. Tidak apa-apa, jangan salahkan dirimu, Ariela. Tidak ada rencana yang berjalan sempurna. Aku mengacaukannya, padahal kita sudah menunggu selama berbulan-bulan. Wanita itu menggigil. Tora mengusap punggung Ariela. Tenangkan dirimu,
Kumpulkan energi dan siapkan dirimu. Ariela melepaskan diri. Tora menangkup wajah wanita itu. Menatap wajahnya di kegelapan. Apa kau terluka? Tidak. Aku hanya lelah. Kau sendiri terluka, Tora. Tora menyentuh luka kecil di pelipisnya. Hanya luka kecil. Dari arah luar, terdengar suara langkah kaki menggema. Tiba-tiba, pintu besi terbuka dengan keras. Hidupkan lampunya. Cahaya terang menyilaukan mata, Ariela langsung menutupi wajah dengan telapak tangan. Di ambang pintu, Claudine berdiri dengan anggun, mengenakan gaun hitam elegan yang kontras dengan rambut merahnya yang berkilau. Senyumnya melengkung tipis, penuh kebencian. Selamat datang di kediaman baruku, ucap Claudine dengan nada licik. Kalian akan tinggal di sini sampai hari eksekusi tiba. Ariela menggertakkan gigi, menatap Claudine dengan tajam. Lepaskan kami. Kembalikan Carton padaku. Claudine melipat tangan di dada, ia memainkan ikal rambut merahnya dan terkekeh pelan. Ariela, sekarang kau sudah menjadi wanita pemberani, ya. Padahal dulu kau selalu tunduk padaku. Apa hanya karena kau merasa telah memiliki anak dari Carton, kau berpikir memiliki segalanya? 9. Ariela mengangkat dagunya tinggi-tinggi. Aku boleh berbangga hati, aku melahirkan pewaris untuk keluarga Rutherford. Bibir yang dipoles perona merah itu berkedut kesal. Jangan senang dulu, Ariela. Kau hanya alat menghasilkan anak. Ekspresi Ariela tampak penuh kemenangan. Alat menghasilkan anak. Kupikir kau sedang membicarakan dirimu sendiri, Claudine. Marah, Claudine terlihat sangat marah. Dengan geram, wanita itu berkata pada anak buahnya. Pisahkan dia, bawa Tora ke bilik lain. Rantai mereka berdua. Tora sudah berdiri dan siap berkelahi, tetapi orang-orang itu membawa senjata, sementara dia tidak. Ariela menggelengkan kepala. Kau tidak boleh mati, Tora. Anakmu masih terlalu kecil, katanya melalui tatapan mata. Tora lalu mengiyakan, ia memikirkan istrinya di rumah. Ia tidak boleh mati di sana terlalu cepat. Kini, Ariela di sana. Kedua tangannya dipasangi rantai, meskipun rantai itu masih bisa membuatnya bergerak. Kau benar-benar menjijikan. Hanya karena kau mengandung anak Carton, kau merasa menang dariku. Oh, ayolah. Berapa rasa sakit yang harus kau rasakan? Ariela meringis, menahan sakit ketika Claudine mencengkeram bahunya, membenamkan kuku-kukunya yang tajam. Apa yang kau inginkan dariku? Tidakkah kau sudah puas melakukan semua ini? Aku hanya ingin melihatmu menderita seperti yang kau lakukan padaku. Puas? Mana mungkin aku puas? Ini belum seberapa. Aku tidak pernah melakukan apapun padamu. Tidak pernah. Kau mencuri Carton dariku. 10. Tidak pernah. Kau mencuri Carton dariku. Wajah Claudine berubah dingin, senyumannya lenyap. Ia melangkah maju, berdiri tepat di depan Ariela. Kau merebutnya dariku. Kau menghancurkan masa depan yang sudah kususun dengan apik dari air mataku. Dan sekarang, kau akan membayar semuanya. Ariela tidak bisa menahan diri lagi. Ia melompat, mencoba menyerang Claudine meski tubuhnya lemah. Sebelum ia berhasil menyentuhnya, dua pria kekar masuk dan menahan tubuhnya dengan kuat. Claudine terkekeh, menatap Ariela yang meronta dengan tatapan puas. Lemah, seperti yang kuduga. Ia berbalik, melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Cambuk dia. Aku ingin melihatnya berlutut memohon ampun.
Dalton terbangun dengan kepala terasa berat, seperti dihantam balok besi. Pandangannya buram, bergoyang seakan dunia di sekitarnya berputar. Setelah mengerjap beberapa kali, mencoba memfokuskan pandangannya yang kabur. Mencoba menghilangkan denyut salkit di kepalanya dengan meminjamkan mata. Ternyata usahanya membuahkan hasil, meskipun tidak sepenuhnya. Kehangatan menyelimuti tubuhnya. Kenyamanan itu terasa janggal. Terasa aneh. Langit-langit kamar berwarna putih bersih dengan ukiran sederhana terlihat di atasnya. Cahaya matahari sore mengintip melalui jendela berbingkai kayu, memancarkan sinar hangat ke seluruh ruangan. Aroma melati dari semak-semak di luar samar-samar tercium, menyelubungi udara dengan kedamaian yang menenangkan.